Reaksi kimia yang terjadi pada besi berkarat melibatkan oksidasi besi atau Fe dan reaksi dengan oksigen atau O2 di udara serta air atau H2O membentuk karat yang umumnya berupa besi oksida atau Fe2O3. Proses ini bisa dijelaskan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada oksidasi besi. Ketika besi terpapar udara atau air, atom besi atau Fe mengalami oksidasi. Kehilangan elektron menjadi ion besi, Fe2+. Pembentukan ion hidroksida, ion besi Fe2+, yang terbentuk dapat bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk ion hidroksida besi FeOH2 atau lebih lanjut teroksida menjadi Fe3+. Yang ketiga, peningkatan proses oksidasi. Besi hidroksida FeOH2 yang terbentuk kemudian teroksidasi lebih lanjut menjadi besi oksida Fe2O3 yang merupakan karat berwarna coklat kemerahan. Reaksi pembakaran sempurna, 3 atom karbon dengan propan membentuk 3 molekul CO2. 8 atom hidrogen dalam propan membentuk 4 molekul H2O. Reaksi ini memerlukan 5 molekul oksigen O2 untuk membakar 1 molekul propan. Reaksi yang terjadi secara rinci ada O2, yaitu molekul oksigen diperlukan untuk pembakaran sempurna, dan H2O, yaitu 4 molekul air yang dihasilkan dalam bentuk cair atau tergantung pada suhu reaksi, bisa dalam bentuk gas jika suhu sangat tinggi. Kemudian, hasil reaksinya karbon dioksida atau CO2, gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, yang merupakan hasil utama dari pembakaran sempurna. Karbon dalam propan mengoksidasi menjadi CO2, lalu ada air atau H2O, hasil lain dari pembakaran hidrogen dalam propan. Air ini biasanya dalam bentuk cair pada suhu kamar. Reaksi yang diberikan adalah reaksi hidrolisis sabun yang melibatkan sabun natrium stearat yang terlarut dalam air. Sabun ini adalah garam natrium dari asam lemak stearat, dan reaksi ini menggambarkan bagaimana sabun berinteraksi dengan air, menghasilkan asam lemak dan natrium hidroksida dalam bangkai. Proses kerja sabun. Sabun memiliki struktur molekul yang amfipatik, yang berarti molekulnya memiliki 2 bagian yang berbeda. Yang pertama ada bagian hidrofobik atau C17H35. Rantai panjang hidrokarbon yang tidak larut dalam air dan cenderung menarik kotoran atau minyak lemak. Yang kedua, bagian hidrofilik. Bagian yang larut dalam air dan berinteraksi dengan air. Ketika sabun digunakan untuk membersihkan, bagian hidrofilik, gugus karboksilat akan terlarut dalam air. Sementara bagian hidrofobik, rantai hidrokarbon, akan mengikat dan melarutkan minyak atau lemak. Reaksi hidrolisis ini memungkinkan sabun untuk memisahkan kotoran dari permukaan dan melarutkannya dalam air. Kesimpulan, reaksi yang diberikan menggambarkan proses hidrolisis sabun natrium stearat atau C17H35COONa dalam air yang menghasilkan asam stearat atau C17H35COOH dan natrium hidroksida atau NaOH.